got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kiran Azahra dari kelas 10-11. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah salah satu kerajaan terbesar di Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan pada tahun 923 Masehi oleh Jayabupati dan meliputi sekitar 1/3 hingga 1/8 wilayah Pulau Jawa. Menurut peta Portugis, pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran terletak di Bogor, sementara untuk cakupan kekuasaannya meliputi wilayah Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Barat. Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang sering disebut Prabu Siliwangi antara tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Pada periode ini, sistem politik yang berlaku adalah sistem feodal di mana posisi puncak dipegang oleh seorang yang disebut Prabu atau Raja. Agama utama yang dianut adalah Hindu Shiva, seperti tercatat dalam Prasasti Kawali dan Sahyang Tapak. Di samping itu, terdapat juga agama Hindu Waisnawa dan Buddha. Ketiga agama tersebut hidup berdampingan dengan toleransi antar sesamanya. Kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Pajajaran sangat bergantung pada kegiatan agraris seperti bercocok tanam dan berdagang. Raja-raja yang memimpin pada saat pemerintahan Kerajaan Pajajaran, yaitu pendirinya ada Sri Jayabupati 923 Masehi, dan pada zaman kemajuan yaitu ada Raja Sri Baduga Maharaja pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Nah, Raja Sri Baduga Maharaja ini dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Pemerintahannya ditandai dengan masa keemasan di mana banyak pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, yang ketiga ada di zaman kemunduran. Nah, di zaman kemunduran ini ada pada masa Raga Mulia pada tahun 1567 sampai 1579 Masehi. Tidak berbeda jauh dengan kepemimpinannya sebelumnya, Raga Mulia juga tidak kompeten dan menyebabkan banyak kemunduran selama masa pemerintahannya selama 12 tahun di Pandeglang. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran Sunda mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Pada akhir abad ke-15 Masehi, para kerabat kerajaan Majapahit mengungsi ke Galuh karena kelemahan Majapahit akibat perang saudara. Konflik antara Raja Niskala dan Raja Susuk Tunggal meredak setelah Jayadewata. Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai pengganti dan mengakibatkan penyatuan kembali kedua kerajaan. Prabu Siliwangi memindahkan ibu kota ke Pakuan karena kondisi geografisnya yang menguntungkan sebagai benteng alami, dikelilingi oleh sungai-sungai besar dan tebing curam. Nah, masa kerutuhan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran mengalami kemunduran setelah kematian Sri Baduga Maharaja. Pergantian kekuasaan terjadi dan pengaruh Islam dari Cirebon dengan dukungan Demak dan Banten mulai mengancam. Kerajaan lain menyerang Pajajaran, tetapi sisilap kerajaan tetap berlanjut. Raja Surawisesa digantikan oleh Ratu Sakti yang dianggap acuh tak acuh terhadap rakyatnya. Kehidupan politik Pajajaran semakin buruk dengan tanah tandus, kelaparan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Pada tahun 1997, Banten menaklukkan Pajajaran di bawah Raja Maulana Yusuf. Pajajaran jatuh setelah Pakuan direbut oleh Banten.
dan singgasana kerajaan juga dibawa pergi. Maulana Yusuf diangkat sebagai penerus sah dan memiliki hubungan darah dengan kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran sering mengalami pergantian raja, sehingga Maulana Yusuf menganggap dirinya sebagai pewaris tahta kerajaan. Nah, selanjutnya ada peninggalan-peninggalannya. Nah, yang pertama ada prasasti batu tulis. Prasasti ini dibuat pada tahun 1533 Masehi. Prasasti ini memuat tulisan Sunda kuno yang berisi kekaguman Surawisesa kepada ayahnya. Yang kedua, ada prasasti Sang Hyang Tapa. Peninggalan yang sering disebut dengan nama prasasti Cita Asi merupakan tanda terima kasih raja kepada pasukan kerajaan Pajajaran. Pajajaran karena telah memenangkan perang melawan pasukan Suwarna Bumi. Yang ketiga, ada prasasti Sunda Portugis berbentuk monumen batu. Prasasti yang ditemukan pada 1918 ini menggambarkan perjanjian antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Portugal. Nah, itu tadi cerita dari kerajaan Pajajaran. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.